中庭に集合。Halo guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Swan Studio. Apa kabar kalian semua? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film dari High and Low The Worst episode 0. Film ini akan menceritakan tentang siswa full-time atau siswa penuh waktu yang ada di STM Oya. Buat kalian yang belum tahu, di STM Oya terbagi menjadi dua bagian, yaitu siswa paruh waktu dan siswa penuh waktu. Untuk High and Low The Worst ini hanya akan berfokus tentang apa yang terjadi dengan siswa penuh waktu ketika Sword berperang melawan Fuyu Group. Jika kalian bertanya-tanya kenapa Todoroki nggak ikut berperang, film ini akan menceritakan apa yang Todoroki dan siswa penuh waktu lakukan ketika Sword berperang melawan Furyo. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Mari simak videonya ini sampai habis. Di STM Oya, saat itu sedang masuk pergantian tahun ajaran baru. Tentu saja, banyak karakter-karakter baru yang muncul sebagai siswa penuh waktu. Karakter pertama yang diperlihatkan adalah Nakagoshi. Ia masuk ke STM Oya untuk menguasai siswa tahun pertama. Kemudian karakter selanjutnya bernama Tsukasa. Siswa kelas 2 ini banyak menghabiskan waktunya dengan santai-santai aja di atap sekolah. Selain itu, ada Jamuo. Ia merupakan siswa kelas 1 yang selalu mengikuti Tsukasa. Jamuo yang cupu ini khawatir apabila Nakagoshi berhasil menguasai kelas 1, maka ia akan selalu dibully. Tsukasa selalu menceritakan kalau pemimpin siswa penuh waktu adalah Todoroki yang mempunyai dua pengikut setia, yaitu Suji dan Shibaman. Namun Jamuo mengatakan Todoroki gak akan bisa menguasai siswa penuh waktu apabila Fujio masih berada di STM Oya. Fujio merupakan sahabat dekat Tsukasa pada saat awal mereka masuk STM Oya. Namun Fujio hanya 2 minggu saja berada di STM Oya, karena selanjutnya ia terpaksa harus pergi ke desa untuk merawat sang kakek yang sedang sakit. Semenjak keluarnya Fujio, Tsukasa menjadi nggak bergairah untuk bertarung di STM Oya. Ya, walaupun banyak siswa-siswa lain yang ingin menjadi pengikut Tsukasa, akan tetapi Tsukasa tidak ada niatan untuk menjadi yang teratas di siswa penuh waktu. Kemudian diperlihatkan Tsukasa dan Nakagoshi ternyata sudah saling kenal. Awalnya Nakagoshi ingin menjadi pengikut Tsukasa, namun karena Tsukasa nggak ada niatan menjadi yang nomor 1, Nakagoshi memutuskan bergerak sendiri untuk menjadi yang terkuat di siswa penuh waktu. Kemudian skin berpindah, yang mana Suji dan Shibaman berniat ingin membantai Nakagoshi karena Nakagoshi sudah terlalu songong. Maka dari itu, mereka meminta izin dulu kepada Todoroki karena Todoroki adalah pemimpin dari siswa penuh waktu. Namun, di sini Todoroki merasa bahwa baik siswa paruh waktu maupun penuh waktu adalah sama-sama bagian dari STM Oya. Maka dari itu, Todoroki merasa dirinya belum menjadi pemimpin karena dikalahkan oleh Murayama. Di sisi lain, diperlihatkan Fujio yang masih berada di desa sedang menemani kakeknya yang punya penyakit jantung. Di sini, terlihat kalau Fujio sangat akrab dengan sang kakek. Kembali ke STM Oya, Seiki mempertanyakan tentang perkataan Murayama, yang mana Murayama ingin masuk ke Sanorengo karena Murayama merasa di Sanorengo akan lebih menyenangkan. Maka dari itu, teman-temannya berinisiatif untuk membuat permainan taruhan agar Murayama tidak bosan berada di STM Oya. Jadi, permainan yang akan mereka mainkan adalah taruhan penuh waktu,
yang mana di sini mereka akan bertaruh siapa yang akan menjadi nomor 1 di antara siswa-siswa penuh waktu. Kandidat yang pertama ada Todoroki, kemudian siswa kelas 1 yaitu Nakagoshi, lalu siswa kelas 2 yaitu Tsukasa. Namun yang meresahkan di sini adalah mereka semua malah bertaruh untuk Todoroki. Maka dari itu, si bandar mengeluarkan 2 nama baru lagi, yaitu Yasushi dan Kiyoshi, yang merupakan anak pendatang baru di kelas 2. Yasushi dan Kiyoshi mempunyai misi, yaitu ingin bertarung dengan Todoroki. Namun sebelum itu, mereka ingin bertemu dengan Tsukasa terlebih dahulu. Ketika Tsukasa ingin ke tempat biasa dia bersantai, di sana sudah ada Yasushi yang menunggunya. Di sini, terlihat ternyata mereka berdua sudah saling kenal. Namun, Yasushi tidak jadi membantu Tsukasa karena Fujio tidak ada di sana. Di sisi lain, Kiyoshi tanpa rasa takut mendatangi Todoroki dan langsung mengejeknya. Namun, Todoroki hanya bersikap santai saja sambil membaca bukunya. Suji dan Shibaman pun muncul. Di sini, Kiyoshi sedikit jiper dengan adanya Suji dan Shibaman di sana, karena ternyata mereka sudah saling mengenal. Alhasil, Kiyoshi pun pergi. Setelah sekian lama, akhirnya mereka merasakan siswa penuh waktu bisa bergejolak lagi semenjak kedatangan siswa-siswa baru yang kuat. Kemudian scan berpindah, yang mana Fujio masih bersama sang kakek. Seperti mbah-mbah pada umumnya, sang kakek selalu memberi wejangan-wejangan kepada Fujio. Kembali ke STM Oya, Murayama mulai merasa bosan dengan kegiatannya di STM Oya. Seki pun menghampirinya. Murayama merasa iri dengan siswa penuh waktu karena siswa penuh waktu sekarang sedang memperebutkan siapa yang paling kuat. Murayama merindukan masa-masa ketika dirinya mengalahkan 100 orang dan menjadi pemimpin, bertarung dengan Cobra dari Sanorengo, dan keseruan-keseruan lainnya. Seki lalu bertanya, kira-kira Murayama ini kalau di Sword terkuat nomor berapa? Setelah mendengar itu, Murayama pun menjadi semangat lagi. Kemudian skin berpindah, yang mana salah satu siswa penuh waktu disayurin oleh sekelompok orang. Sebagai pemimpin siswa penuh waktu, Todoroki malah bersikap acuh dan pergi begitu saja. Melihat hal itu, siswa yang disayuri tadi mempertanyakan kenapa Suji dan Shibaman mau menjadi pengikut Todoroki yang bersikap seperti itu. Suji dan Shibaman pun kepikiran akan pertanyaan itu, tentang alasan kenapa mereka berdua mau menjadi pengikut Todoroki. Bukan hanya karena mereka berdua kalah dari Todoroki, melainkan ada alasan lain. Mereka berdua sadar bahwa Todoroki sebenarnya sangat peduli dengan STM Oya. Hal itu terbukti ketika Todoroki membawa anak-anak STM Oya untuk membantu Murayama ketika peperangan Sword melawan Mighty Warriors. Dan benar saja, ternyata Todoroki bergerak sendirian pergi membalas dendam siswa penuh waktu yang diajar tadi. Suji dan Shibaman pun tahu dan mengikutinya. Namun sayangnya, di sini tidak diperlihatkan kelompok siapa yang mereka lawan. Sementara itu, Jamuo dan yang lainnya mengajak Tsukasa untuk membentuk fraksi atau geng Tsukasa. Namun di sini, Tsukasa hanya terdiam saja. Di lain tempat, Fujio sedang bersama kakeknya. Sang kakek memberikan wejangan tentang makna kehidupan dan menasihati Fujio agar jangan melupakan teman-temannya. Sontak Fujio pun teringat kembali dengan Tsukasa. Di sisi lain, Yasushi dan Kiyoshi mulai melakukan pergerakannya. Mereka menamai kelompok mereka dengan fraksi Yasukyo. Mereka membantai teman-teman Tsukasa dan membantai para bawahan Nakagoshi. Yasushi lalu berbicara di toa sekolah, menantang semua siswa. Akan tetapi, di sini Murayama hanya tersenyum saja. Murayama tidak ingin mencampuri masalah siswa penuh waktu.
Tentu saja, karena level Murayama jauh lebih tinggi dibandingkan siswa penuh waktu. Sementara itu, Nakagoshi juga terlihat marah, namun belum mau melakukan pergerakan. Sedangkan Tsukasa dituntut oleh teman-temannya untuk melakukan pergerakan menghentikan fraksi Yasukiyo yang sudah bertindak seenaknya. Namun, secara mengejutkan, Tsukasa malah memutuskan untuk keluar dari STM Oya. Sontak teman-temannya pun terkejut. Tsukasa lalu teringat kembali momen-momen bersama Fujio. Dia tetap tidak ada niatan untuk bertarung jika tidak ada Fujio. Di sisi lain, Fujio mendapat kabar bahwa sang kakek terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Fujio pun bergegas pergi ke sana untuk menjenguk sang kakek. Kemudian scan berpindah, yang mana ketika Kiyoshi dan anak buahnya sedang berjalan, dia dihampiri oleh gadis cantik yang mengaku teman lama dari Kiyoshi. Walaupun sebenarnya Kiyoshi tidak ingat, tapi karena yang nyamperin gadis cantik, alhasil Kiyoshi mau diajak jalan. Di malam harinya, secara tidak diduga, para bawahan Kiyoshi dikepung oleh sekelompok orang. Alhasil, mereka pun disayuri hingga babak belur. Sementara itu, Kiyoshi ditusuk oleh gadis tadi, yang mana ternyata gadis tersebut punya maksud jahat dan hanya ingin menjebak Kiyoshi. Dalam keadaan yang masih tertusuk pisau, Kiyoshi bertemu dengan para bawahannya. Di sini, Kiyoshi malah tertawa dan mengatakan, di sini Yasushi sampai heran dengan kebodohan Kiyoshi, karena dia mudah percaya dengan tipu daya gadis cantik. Di situ Nakagoshi dan pasukannya pun mengeledeknya. Tak berselang lama, Todoroki datang, namun cuma lewat saja. Di sini Yasushi dan Kiyoshi juga malah tertawa, karena mereka berdua merasa STM Oya sangat menarik. Sementara itu, Shibaman menduga bahwa dalang di balik penusukan Kiyoshi itu merupakan orang suruhan dari Nakagoshi. Shibaman meminta Todoroki untuk waspada. Todoroki lalu beranjak pergi menemui Murayama. Todoroki menantang Murayama bertarung, namun Murayama menolaknya karena Todoroki belum mengalahkan jagoan-jagoan yang ada di siswa penuh waktu. Di sini Murayama juga menjelaskan bahwa siswa penuh waktu merupakan orang-orang yang sudah dewasa. Maka dari itu mereka tidak bisa seenaknya. Setelah itu, Seiki memanggil Murayama untuk pergi karena STM Oya bagian paruh waktu akan melakukan pertemuan dengan para sword yang lain. Di sisi lain, kakeknya Fujio yang terkena serangan jantung akhirnya meninggal. Jelas saja, Fujio sangat sedih, kehilangan sosok sang kakek yang ia sayang. Ibunya pun menasehatinya agar Fujio tetap menjaga tidurnya dan jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Di lain tempat, Jamuo mendatangi Tsukasa dan mengajaknya membuat fraksi untuk menjadi teratas bersama-sama. Namun di sini, Tsukasa merasa Jamuo ingin membuat fraksi hanya karena ia nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Di sini, Tsukasa menyuruh Jamuo untuk tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Keesokan harinya, Jamuo datang ke kelas dengan gayanya yang baru. Ia menyuruh teman-temannya untuk menjadi pengikutnya sampai Tsukasa kembali. Akan tetapi, mereka menolaknya. Jamuo lalu menjelaskan bahwa ia ingin membalas budi kepada Tsukasa yang mau berteman dengan dirinya yang lemah. Jamuo lalu memutuskan untuk naik ke atas dan menyuruh fraksi Yasukiyo untuk menyingkir dari tempat duduk yang biasa Tsukasa duduki. Namun, tentu saja Jamuo di sini disayurin hingga babak belur.
Tak berselang lama, teman-teman yang lain pun datang. Di lain tempat, Tsukasa yang kembali ke sekolah nggak sengaja berpapasan dengan Murayama. Tsukasa pun bertanya kepada Murayama, apa itu arti pemimpin? Murayama pun menjawab, ボスとリーダーの違いって知ってる？バカでもわかんだろう。頭はね、リーダーじゃなきゃなんねんだよ。自分で限界決めちゃってんじゃない？ Di sini Murayama baru pulang setelah duel melawan Hyuga. Namun sayangnya, di sini tidak diberitahukan siapa yang menang antara Murayama dengan Hyuga. Setelah itu, STM Oya bagian paruh waktu akan berperang melawan Dope untuk membantu White Rascal. Tsukasa lalu melihat Nakagoshi sedang memarahi anak buahnya karena menjadi dalang di balik penusukan Kiyoshi. Nakagoshi kemudian memberitahu Tsukasa untuk lebih mengkhawatirkan apa yang telah terjadi di atas sekolah. Sontak, Tsukasa pun langsung menuju ke atap. Ternyata di sana teman-temannya sudah dalam keadaan babak belur karena dibantai oleh fraksi Yasukiyo sebelumnya. Jamua dan teman-temannya mendukung Tsukasa untuk membuat fraksi. Namun di sini, Tsukasa meminta untuk diberikan sedikit waktu lagi sebelum pembentukan fraksi. Keesokan harinya, Tsukasa mendatangi Fujio dan langsung mengajaknya bertarung. Tapi Fujio menolaknya. Namun, Tsukasa dengan cepat langsung menyerang Fujio dan pertarungan Tsukasa versus Fujio pun terjadi. Terlihat pada pertarungan itu, mereka berdua saling melontarkan pukulan dan tendangan. Namun, pada akhirnya, Fujio yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Selesai pertarungan, mereka langsung terlihat akrab karena mereka berdua merupakan sahabat. Di sini, Tsukasa bertanya kepada Fujio, apa itu pemimpin? Fujio pun menjawab, pemimpin adalah bukan pria yang mengatakan lakukanlah. Namun pemimpin adalah pria yang berkata, mari lakukan. Tsukasa lalu mengajak Fujio untuk kembali lagi masuk ke STM Oya kapanpun dia mau. Di latar waktu yang sama, pada saat itu sedang terjadi perang besar antara Sword melawan Kuryo. Para siswa penuh waktu pun membahas hal tersebut. Di sini, Yasushi dan Kiyoshi sadar bahwa level mereka jauh berbeda dengan level para anggota Sword. Pada saat itu juga, suasana STM Oya terasa sangat sepi karena para siswa paruh waktu dibantai habis oleh Kuryo Group. Sebulan pun berlalu, diceritakan Murayama dan siswa paruh waktu lainnya lagi-lagi tidak naik kelas. Walaupun begitu, wilayah Sword menjadi damai setelah Sword berhasil mengalahkan Kuryo Group. Keadaan siswa penuh waktu pun demikian, damai dan tidak ada pertarungan. Maka dari itu, Murayama pun bergerak. Bagi Murayama, para siswa paruh waktu tidak akan lulus dari sekolah. Namun, berbeda dengan siswa penuh waktu yang mempunyai masa kelulusan. Murayama lalu pergi ke ruang speaker. Di sini, Murayama menyuruh siswa penuh waktu untuk berkumpul di halaman sekolah. 君たちは何のために親子に来た？何かと言っちゃ殴り合う。どうしようもねえ生き物じゃん。真正面からぶつかれよ。喧嘩しか取り柄がない君たち。親子で何を学ぶ？拳一つで成り上がれ。というわけで、中庭に集合！ Mendengar hal tersebut, sontak para siswa penuh waktu pun menjadi bersemangat. Di halaman sekolah, Murayama mengatakan
bahwa siswa penuh waktu tidak boleh terlibat sedikit pun terhadap perselisihan Swan. Dengan adanya deklarasi Murayama ini, siswa penuh waktu dan paruh waktu pun kini menjadi terpisah. Di tahun ajaran baru, datang murid baru kelas 1 bernama Nagaoka yang menguasai kelas 1. Sedangkan Nakagoshi kini menguasai kelas 2. Nagaoka dan Nakagoshi pun bergabung membentuk fraksi yang bernama Fraksi Chunchon. Sementara fraksi Yasukyo kini telah menjadi kelas 3 dan yang juga menjadi kelas 3 yaitu fraksi Todoroki. Tsukasa pun demikian dan pada akhirnya terbentuklah fraksi Tsukasa. Dengan begitu, siswa penuh waktu sedang menuju masa peperangan untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Di lain tempat, diperlihatkan Fujio berniat untuk kembali ke STM Oya dan film pun selesai. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film High and Low Towards episode 0 ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Enjoy selalu, and see you next time episode guys.